Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 VEA dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia ingin membahas topik yang sedang hangat nih, yaitu topik pelanggaran etika politisi dalam pemilihan umum. Nah, sebelumnya saya di sini nggak sendirian, saya di sini bersama teman-teman saya dan sebelumnya saya perkenalkan diri juga, saya Dava dan mungkin boleh teman-teman sekalian perkenalkan dirinya. Ayo. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka Rebaswara. Nama saya Mikael Muhammad Sevilla. Nama saya Muhammad Rizky Haikal. Oke, jadi kan kita udah pada kenalan nih. Seperti yang udah saya bilang pada awal tadi, kita akan membahas terkait pelanggaran etika nih dalam pemilihan umum. Nah, sebelum saya masuk ke topik, saya mau bertanya dulu nih kepada saudara-saudara sekalian nih terkait politik yang ada tahun ini tuh gimana gitu. Mungkin boleh dari saudara Haikal untuk menjelaskan pendapatnya. Ya, politik tahun ini sebenarnya penuh kejutan ya. Dimana kekuasaan 10 tahun ini tumbang ini. PDIP ini tumbang. PDIP tumbang, anak anak presiden jadi wakil presiden gitu kan. Terus apalagi tiba-tiba presiden endorse calon gubernur. Itu kan ada kejutan juga gitu buat kita semua ya. Ya mungkin sisanya ya sama lah seperti biasanya, tapi memang tahun ini yang sangat-sangat mengejutkan itu ketika calon dari PDIP itu kalah kan, dimana kalah telak oleh kadernya sendiri gitu. Tapi kenapa menurut saudara Haikal itu mengejutkan sekali gitu? Ya kuasaan 10 tahun PDIP berkuasa gitu kan, kalah oleh kadernya sendiri, itu kan lucu gitu kalau menurut saya ya, dimana kadernya sendiri justru yang malah menyembelih banteng ya kan. Menyembelih Gitu ya. kan, Beli. gimana banteng ini disembelih sama kadernya sendiri gitu kan. Ya udahlah, itu yang terjadi saat ini, ya kita menikmati aja gitu kan. Ya, betul betul. Mungkin kalau dari saudara Mikail, maaf nih saya jadi Haikal terus nih. Iya. Mungkin dari saudara Mikail boleh dong menjelaskan pendapat saudara terkait pilkada tahun ini atau pemilu tahun ini. Jadi pemilu tahun ini atau pilkada nih yang lagi hangat ya. Itu tuh penuh kejutan juga. Seperti yang disampaikan oleh saudara Haikal. Itu penuh kejutan karena banyaknya pelanggaran etika di situ. Jadi sebagai politisi kan harus mempunyai etika politik ya. Untuk ibaratnya mempertahankan marwahnya sebagai politisi. Nah, ketika pas pilkada atau pemilihan umum, banyak sekali pelanggaran etik yang dilakukan untuk memenangkan suatu konsentrasi politik. Nah, di situ kan peran etika tuh harus ada di situ. Dimana kalau kita masyarakat tuh melihat pemimpin itu kan dari awal pemilihannya, dari kampanyenya kan. Jadi ketika masyarakat melihat pemimpin tersebut, mereka tuh bisa menilai bahwa itu apakah layak sebagai pemimpin daerah kita gitu. Jadi sebenarnya masyarakat juga menilai politisi itu dari etikanya kayak gitu. Banyak kan pelanggaran etika, ada dari money politics, ada juga dari kekuatan-kekuatan politik lainnya. Nah, jadi itu harus ditegakkan etikanya tersebut. Jadi semoga sih etika akan menjadi dasar semua politisi untuk pilkada selanjutnya begitu. Ya, betul. Jadi itu emang bener ya kata saudara Mikael itu ya. Kalau misalkan kita sebagai masyarakat Indonesia yang bebas memilih, ingin memiliki pemimpin yang memiliki etika yang baik atau pemimpin yang jujur dan berkualitas gitu. Kita juga bisa lihat dari kampanyenya juga gitu kan, Ya, untuk betul. menilai betul. Nah, kalau dari saudara Raka nih, mungkin boleh dong kita sharing-sharing bareng juga nih menurut pendapat Iya. saudara Raka. Kalau dari pandangan saya juga, saya setuju sih dari pendapat teman-teman sebelumnya. Banyak kejutan, banyak plot twist banget nih. Jadi kayak pilkada tahun ini tuh sebenarnya benar-benar transparan banget. Kayak masyarakat tuh benar-benar menilai, kayak dari media sosial, dari internet, mereka tuh benar-benar menilai dari cara calon-calonnya tuh berpilkada, mereka menyampaikan pendapat mereka, aspirasi dan segala-galanya lah.
yang kita lihat ini tuh benar-benar dilihat banget sama masyarakat. Jadi kayak contohnya kayak pelanggaran etika itu mungkin kita sendiri masih belum terlalu paham pelanggaran etika dalam politik ini kayak gimana. Tapi kalau dari masyarakat sendiri, dari cara mereka melihat itu mereka bisa tahu calon-calon mereka yang bakal mereka pilih tuh yang mana, dan itu benar-benar bebas, jadi nggak bakal ada batasan sama sekali. Jadi ya harapannya pelanggaran etika ini bisa lah diatasi dengan baik oleh masing-masing partai politik atau calon politik juga. Betul. Ya gitulah. Betul, jadi itu dengan adanya transparansi dari media sosial, pandangan kita jadi terbuka lah ya terkait Iya, benar. pilkada atau pemilihan umum gitu kan. Benar. Ngomong-ngomong nih sosial media nih, lagi viral juga nih terkait money politics, lagi hot-hotnya juga nih terkait money politics. Kayak mungkin dari kalau saya lihat ya dari media sosial, banyak orang-orang yang bercerita di saat mereka lagi mau mengikuti salah satu kampanye paslon, malah ada buzzer yang mendatangi mereka, salah satu warga di situ untuk menyuap gitu, untuk berpindah gitu dengan suapan duit gitu kan. Nah, mungkin boleh dong saudara Raka sharing juga nih terkait pendapatnya terkait money politics. Ya kita tahu ya kalau money politics ini kan pelanggaran etika ya. Ya, Jadi ya sebenarnya ini harusnya nggak boleh ada lah. Tapi kita tahu sendiri kalau banyak kasus ya, mungkin udah bukan hal yang asing lagi bagi kita money politics ini. Kayak upaya mempengaruhi perilaku dengan imbalan materi, uang dan sebagainya. Itu dimanfaatkan oleh partai-partai yang emang ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan biasanya itu mereka menargetinnya dari yang saya lihat itu ke masyarakat kelas ke bawah, itu mereka menggunakan money politics ini. Jadi sebagai bentuk suapan dari money politics ini yang dimanfaatkan oleh mereka itu agar mendapatkan imbalan suara dari masyarakat tersebut. Jadi ini yang kita tahu juga ini pelanggaran etika. betul. Udah. Ya udah. Tapi tapi itu tuh juga belum tentu benar sebenarnya, Bung Raka. Iya, benar. Mungkin yang di sosial media itu bisa jadi tuduhan untuk menjelekkan salah satu paslon, mungkin. Tapi kalau menurut saudara Raka sendiri, money politics tuh kalau misalkan ada nggak bukti benernya? Kayak mungkin dari Bawaslu-nya? Bukti nyata gitu ya. Iya. Kalau benar terjadi money politics itu kan, mungkin tuduhan mungkin kan. Ada sih sebenarnya. Gimana tuh? Dari yang saya baca nih dari Jawa Pos, jadi ada 130 kasus politik yang berasal dari 2 kategori. Itu ada temuan pengawas dan ada laporan masyarakat. Jadi data-data itu tuh adalah kasus politik uang yang tersebar di berbagai daerah. Ada di Jawa Timur, ada di Kota Batu, Probolinggo dan lain-lain. Itu semuanya itu sudah masuk proses pengkajian gitu. Jadi ini sebenarnya mungkin udah bukan tuduhan cemen lagi, udah ada datanya gitu. Bukan ya. Tuduhan sosial media gitu. Iya, bukan tuduhan anak kecil gitu ya, yang udah serius main ya. medsos. Tapi ini udah ada datanya juga. Iya, udah kayaknya ada ya. datanya, ya benar. Iya. Jadi kalau udah datanya itu udah valid berarti kan? Ada Bisa politics. dibilang udah valid. Oke. Tapi nih ya, sebagai politisi gitu kan, etika apa sih yang harus kita lakukan tuh gimana gitu? Yang harus dilakukan sebagai politisi tuh gimana etikanya? Ini saya lagi ya. Ya boleh mungkin dari saudara Raha dulu. Oke. Kalau ngeliat dari etika sendiri ya kita harus menjaga etika di depan publik,
nggak di depan publik juga, pokoknya kita harus berusaha menjadi supaya menjadi orang politisi yang berdemokrasi, terus memperbaiki supaya menjadi pemimpin yang bisa dipercaya dan memberikan semangat yang positif. Kayak dari money politics ini ya, walaupun ya kita udah tahu sendiri mungkin dari kasusnya, tapi kita bisa ya minimal berpikir terbuka lah dari Betul. kasus ini, supaya orang-orang tuh menilai hal ini bukan jadi suatu pelanggaran yang buruk di pemilihan umum ini. Betul. Tapi pilkada ya. Oke. Mungkin dari saudara Mikael atau saudara Haikal di sini mungkin bisa juga berpendapat Apa nih? terkait sebagai politisi nih, etika apa nih yang harus dilakukan tuh gimana? Nih, BTW kita bukan sebagai politisi ya, kita Ya. sebagai mahasiswa nih, Iya. ya kan? Iya. Kalah nih. Jadi kalau kita melihat money politics ya, sebenarnya money politics ini kan bukan rahasia lagi ini kan. Sebenarnya kan semua orang juga tahu gitu kan. Ketika kita mau mencalonkan diri ke partai misalnya, kita biasanya diminta duit 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu kan. Bahkan kalau mau nyalon anggota DPR RI itu kan bisa sampai 50 juta gitu kan. Kita dimintain duit sama partai itu untuk pencalonan saja. Terus belum lagi kita kampanye lagi. Bagi-bagi biasanya bagi-bagi beras, bagi-bagi susu dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang memang bukan rahasia lagi gitu kan. Semua orang mengetahui itu. Ketika misalnya aku pernah dengar cerita dari senior juga gitu kan, dimana mereka ngomong kita kalau mau jadi anggota dewan, misal butuh suara 100.000, kita harus bagiin minimal 200.000 amplop atau 250.000 amplop untuk mendapatkan suara 100.000 supaya jadi anggota dewan gitu kan. Itu kan artinya semua orang juga mau tahu itu. Sekarang balik lagi ke kita sebagai masyarakat, kita mau menerima apa enggak. Kita disogok 25.000, 50.000, 100.000, suara kita digunakan sebagai penentu masa depan bangsa ini kan gitu kan ya. Iya, benar. Tapi nih dari saudara Haikal sendiri nih, pernah nggak ngalamin sendiri kejadian tersebut? Nah ini masalahnya saya juga nggak pernah ini. Biasanya itu kan bagi-bagi duit kan di malam-malam pemilu ya. Di H-1 pemilu itu bagi-bagi duit. Saya nungguin di rumah nggak ada yang datang. Jadi kalau datang ambil gitu. Kalau datang ambil gitu kan. Jadi kesempatan ya. Iya kesempatan. Biasanya siapa yang nggak mau dikasih duit gitu kan? Iya, betul. Kita sebagai masyarakat butuh uang. Kita mau kemana-mana butuh uang. Kita dikasih uang cuma-cuma gitu kan? Ya nggak cuma-cuma sih sebenarnya. Kita disuruh nyoblos kan? Iya. Gitu. Ya udah. Misalnya saya nggak ada yang datang ke rumah. Kalau ada yang datang mungkin saya ambil gitu. Tapi memang beberapa kabar juga saya dengar gitu di tetangga-tetangga juga memang katanya ada yang bagi-bagi amplop. Termasuk teman saya di Bekasi juga katanya dengarnya satu amplop itu bahkan ada yang sampai 500.000 gitu. Gede Kan banget gede ya. banget ya. Lumayan itu ya. Lumayan Itu. Saya yakin gak ada yang nolak gitu kan. Saya yakin gak ada yang nolak gitu harusnya. Benar. Ya begitulah untuk money politics di Indonesia ya. Jadi bukan rahasia lagi gitu. Ya, Semua orang betul. mengetahui itu dan memang ya udah gimana KPU Bawaslu. Jadi kalau dari saudara Mikael mungkin pernah ngalaminnya juga nggak? Kalau ngalamin secara langsung didatangin belum ya. Belum. Tapi saya melihat dari tetangga saya gitu. Jadi tetangga saya ini punya kasus yang lumayan unik. Jadi tetangga saya itu bukan juru kampanye, bukan pendukung, tapi tiba-tiba di depan rumahnya dia tuh ada banner pendukung salah satu calon. Nah, kalau orang ingin mendukung sesuatu atau ikut serta dalam kampanye, itu kan harus gimana ya? Orang udah tahu juga ngelapor ke RT kan bahwa saya mendukung calon ini gitu. Dia nggak melapor. Dia kayak ada orang yang menjadi kampanyenya salah satu calon datangin ke rumah, Bu bisa minta waktunya sebentar, saya minta angkat banner di sini, saya taruh banner di sini, saya bayar 100.000 deh gitu. Itu kan sebenarnya money politics kan. Iya betul. Money politics ya. Siapa orang nggak mau kan datang-datang dapat 100.000 buat banner, masang banner doang kan kayak gitu. Kalau saudara Haikal udah diambil gitu. Aduh. Ya tapi kan di situ kan
orang ngambil nggak masalah sebenarnya. Iya, betul. Iya karena kan ya orang mana mungkin sih bilangnya rezeki ini masa enggak gitu. Kan tindakannya yang jadi pertanyaan gitu. Iya, Ketika orang masuk datang kasih duit gitu. Nah, udah dikasih duit udah diambil. Nah, tindakan kita sebagai masyarakat tuh kayak gimana? Iya. Apakah kita mengikuti atau kita menolak atau kita gimana kayak gitu. Kan ketika dia masang bannernya, di situ kan kita mengetahui bahwa dia itu ya udah melakukan apa yang diharapkan oleh tim kampanyenya, kayak gitu. Jadi itu salah satu bentuk money politics juga, kayak gitu. Makanya kan ada slogan katanya tidak boleh menerima duit gitu dari poster-posternya. Masyarakatnya bilangnya, lah kalau saya dapat duit mah enak kayak gitu. Yang penting nggak tindakannya aja gitu. aduh. Iya sih, lumayan buat makan juga. Iya, Kenyang gitu kan buat bertahan hidup juga kan ya. Siapa yang nggak mau ya? Oke, setuju. Tapi ini kan juga lagi merupakan hal yang tidak benar juga sebenarnya. Iya, ya saya betul, setuju. setuju. Terus nih, cara kita perbaikinnya tuh gimana? Atau cara perbaikinnya tuh gimana ya sebenarnya? Cara perbaikinnya ya. Bukan dari kita sih sebenarnya kan. Iya, bukan dari kita sebenarnya. Dari merekanya gitu kan. Sebenarnya kalau cara perbaikinnya kita juga bingung gimana cara perbaikinnya gitu kan. Kalau udah sering mungkin- terjadi gitu. Iya. Sebenarnya- Masalahnya ini sistem. Ini sistem. Kita tuh nggak bisa kita seorang diri melawan sistem sebuah negara tuh nggak bisa. Ya jadi caranya ya mungkin dari kita sendiri dulu aja gitu kan. Dengan kita menolak uang, ketika dikasih uang kita menolak. Iya. Itu kan salah satu cara untuk kita memperbaiki sistem sebenarnya. Iya, betul. Oke, itu terkait money politics yang saya tanyakan. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya juga nih kepada saudara-saudara sekalian, apa sih pendapat saudara-saudara terkait relasi kekuasaan yang ada di pilkada, pemilu? Mungkin boleh saudara Haikal dulu Saya deh. dulu ya. Iya. Relasi kekuasaan nih, ini ya sama-sama kita tahu lah gimana ketika anak presiden tiba-tiba nyalon jadi wakil presiden gitu kan. Itu kan gak mungkin kalau bapaknya nggak ikut campur kan. Iya. Iya benar ya. Sampai ini demo segala Iya, macam. sampai kita demo, bahkan banyak kan teman-teman mahasiswa yang ikut bahasanya mendemo gitu kan. Ketika sebenarnya nggak salah anak presiden nyalon jadi wakil presiden, nggak salah. Yang salah itu ketika ada peraturan yang diubah kan, sebenarnya masalahnya di Iya. situ. Iya. Ya kan, ketika sesuatu yang belum bisa itu dipaksakan, Iya. itu kan nggak baik sebenarnya. Iya. Terus yang kemarin tiba-tiba presiden yang sekarang gini itu mengendorse salah satu calon gubernur kandidat gitu kan, ya di Jawa Tengah, yang di Jakarta juga tiba-tiba dipost sama Raffi Ahmad gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan nggak boleh juga gitu kan, karena mau gimana pun Bapak Prabowo Subianto ini sebagai presiden, biarpun ketika diminta klarifikasi mungkin dari juru bicaranya mengatakan bahwa Prabowo saat itu sebagai ketua partai, tapi mau gimana pun Prabowo Subianto sekarang, Bapak Prabowo Subianto ya, sekarang itu sebagai presiden, di mana presiden itu jabatan yang melekat. Kita nggak bisa lah gitu kan menganggap bahwa Bapak Prabowo nih lagi jadi ketua partai nih, dia lagi bukan jadi presiden gitu kan, nggak bisa. Iya. Karena mau gimana pun presiden itu jabatan yang melekat. Betul. Dimanapun Bapak Prabowo ini ada, pasti ada pas pampres yang menjaga, ya kan? Iya. Nah itulah salah satu mungkin dari pilkada tahun ini. Kalau dari teman-teman sekalian gimana nih? Kalau dari saya, Ya, boleh. dari saya tuh simpel ya. Sebenarnya kalau relasi kekuasaan tuh banyak sebenarnya. Ada dari kekuatan politik, Ya. ada kekuatan dari pemerintahan kayak gitu, yang dalam undang-undang tuh nggak boleh. Ada juga dari kekuatan-kekuatan selebgram. Nah, Iya. selebgram ya. Iya selebgram kan. Gram. Artis-artis nih, Artis-artis aduh. kan berperan banget kayak gitu. Oh, iya. Dan menurut data atau menurut pikiran saya tuh kan banyak artis-artis yang lolos DPR. Nah, Betul kan? betul. Betul. Ya karena kan memang kekuatan tuh banyak kayak gitu. Nah tapi yang kita konteksnya ini kan kekuatan yang tidak boleh, kekuatan yang melanggar etik, yaitu kan kekuatan pemerintahan kayak gitu. Kan sebenarnya kalau pemerintahan tuh kan sebenarnya kan esensinya ada pelayan masyarakat. Jadi ketika pemerintahan itu
mengendorse atau mendukung salah satu calon, itu kan mereka tuh kan kayak ibaratnya mencoreng namanya sebagai pelayan masyarakat kayak gitu. Iya. Cuman jadi pelayan calon kan kayak gitu. Iya. Nah, di situ kan dalam undang-undang kan dibilang kalau pegawainya aja, pelayan masyarakat aja tidak boleh ikut kampanye. Tapi kan biasanya kan pegawainya doang. Iya. Menteri-menterinya yang menjadi pertanyaan. Apalagi menteri-menteri yang tergabung dalam partai politik. Iya. Itu kan menjadi pertanyaan masyarakat. Ketika pegawainya tidak boleh harus netral, tapi menterinya ikut kampanye, etiknya di mana? Nah, Iya. jadi pertanyaan tuh. Iya, ya. ada pertanyaan. Walaupun dalam undang-undang boleh ya. Dalam undang-undang boleh pejabatnya asalkan tidak menggunakan alat negara. Iya. Iya. Sama satu lagi, biasanya kalau mau dukung calon itu, kalau mau jadi tim ses itu harus cuti biasanya. Betul. Cuti ya. Karena supaya memastikan tidak menggunakan alat negara itu kan salah satunya harus cuti gitu kan. Ketika dia cuti kan dia nggak bisa menggunakan alat-alat fasilitas yang diberikan oleh negara kan itu kan sebenarnya. Betul, betul. Iya, walaupun tetap melekat ya kalau alat negara tuh kadang-kadang kayak gitu. Biasanya kan walaupun dia sebagai menteri dia cuti gitu. Tapi kan orang-orang kan ngelihatnya bukan hanya dari sisi politisi dia sebagai menteri, kerjanya apa kayak gitu. Iya. Kan itu jadi melekat kayak gitu. Jadi kan kalau menurut saya sih kalau jadi menteri ya sebaik mungkin netral kayak gitu. Kalau beri dukungan, klarifikasi kalau saya tuh mendukung ini bukan karena saya jadi menteri gini-gini gitu. Oke, betul, betul. Oh ya, saya juga mau nanya nih, mungkin ini sedikit di luar topik ya. Iya. Saya juga mau nanya nih, peran akademisi nih, seperti guru-guru besar, itu dalam menjaga demokrasi itu gimana ya? Menurut pendapat saudara sekalian. Gimana Mas Mikael mau duluan? Boleh. Silakan. Habis Kita itu kan juga sebagai mahasiswa. Iya, nih. kita Iya. sebagai mahasiswanya nih. Iya. Nanti Mas Raka ya. Atau masyarakat dulu boleh nih. Saudara Mikael. Oke. Jadi peran akademisi, profesor atau guru besar itu sangat penting dalam demokrasi kita. Jadi kan kemarin kita sudah tahu kan banyak peran akademisi dalam menjaga kualitas demokrasi. Salah satunya ini kan ada pidato kebangsaan dari guru besar UI. Saya kutip nih, kami warga dan alumni Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kepada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Jadi, profesor dan guru besar itu tahu kalau kualitas demokrasi kita terancam. Nah, peran akademisi dan profesor itu adalah mengingatkan penguasa-penguasa bahwa mereka itu harus menjaga kualitas demokrasi. Jangan melanggar etik lah. Nah, mereka juga kan bukan orang yang tidak berpengetahuan, mereka punya ilmu. Nah, ketika mereka punya ilmu, mereka harus tahu kalau mereka itu punya jabatan dan harus memegang etik jabatan, begitu. Betul, betul. Oke, ngomong-ngomong nih terkait apa yang kita sudah omongin terkait money politics dan relasi kekuasaan segala macam. Itu tuh ada kaitan juga kita dengan harus sebagai politisi itu harus mempunyai etika gitu kan, harus beretika gitu. Nah, tapi itu kenapa sih etika ini dalam berpolitik tuh sepenting itu gitu? Mungkin dari saudara Mikael mungkin. Ya, sebenarnya etika itu penting bagi kita semua ya. Bukan hanya politisi, tapi dalam politisi itu lebih penting karena apa? Mereka itu adalah tontonan publik. Ya. Karena kalau menjadi tontonan publik, mereka tuh harus menjaga etika dan marwah sebagai politisi. Kalau mereka tidak mempertahankan marwah sebagai politisi, mereka dilihat sebagai apa? Karena mereka itu kan pengen menjadi pemimpin. Nah, pemimpin itu kan harus mempunyai ekspektasi masyarakat. Masyarakat tuh pengennya pemimpinnya jujur, adil, dan impactful kepada masyarakat gitu kan. Nah, itu pentingnya etika di situ. Etika minimal menjaga marwahnya sebagai politisi. Misalnya, dia itu jujur. Jadi setiap dia lakukan itu, dia itu lapor ke masyarakat. Kayak gitu.
dan juga adil gitu. Jadi tidak hanya melayani yang backingin dia, yang yang mendukung dia, tapi ya langsung ke semuanya kayak gitu. Semua walaupun yang tidak mendukung dia gitu. Ya, betul. Itu jadi marwah politisinya. Oke, berarti itu evaluasinya nih buat kedepannya tuh agar etika dalam berpolitik lebih ditegakkan tuh bagaimana ya menurut pendapat saudara sekalian? Mungkin dari saudara Haikal atau saudara Raka mungkin ya. Saudara Raka ini diem terus. Raka diem terus tadi. Ayo dong. Boleh dong. Mungkin dong. kalau dari pendapat saya, buat tadi etika ini ya, kita kan udah tahu sendiri kalau pelanggaran etika ini udah semakin marak, terus berdampak lah pada sistem politisi di Indonesia ini. Demokrasi. Demokrasi. Jadi kita bisa membenahi diri kita sendiri dari etika politik, Pancasila sebagai panduan moral, sebagai para pemimpin nih, untuk menciptakan tujuan agar masyarakat ini dapat merasakan demokrasi yang adil, makmur, dan berdaulat. Ya, caranya bisa macam-macam. Bisa melalui perubahan sosial dan politik di Indonesia, terus bisa membentuk suatu kedaulatan bangsa yang bermartabat. Banyak lah pokoknya yang bisa digaungkan. Mungkin saudara Haikal mau Tadi menambahkan? itu menurut saudara Raka ya evaluasinya. Ya. Coba menurut saudara Haikal evaluasi ke depannya itu bagaimana coba? Ya, evaluasi ke depannya ya mungkin pemerintah bisa lebih sadar diri aja gitu kan. Gimana untuk sebagai politisi, orang-orang yang ada di pemerintahan itu nggak boleh lah, tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya. Sebenarnya kan begitu. Nah, itu salah satu PR juga sebenarnya, dimana mungkin siapa ya, KPK atau KPK sih harusnya. Bawaslu. Enggak, KPK dong. Kan udah jadi pejabat publik dong. Kalau jadi pejabat publik KPK. Nah, di KPK atau di Kejagung gitu kan mungkin bisa lebih diperketat lagi. Tapi balik lagi presiden kita yang sekarang kan Bapak Prabowo ini ya sudah lumayan ya. Maksudnya ketika kemarin banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani gitu kan dengan cepat, biarpun mungkin memang banyak orang yang berpandangan juga bahwa itu kasusnya dipolitisasi gitu kan. Tapi menurut saya itu merupakan sebuah kemajuan lah. Dimana ya kita tahu lah selama 10 tahun Bapak Jokowi berkuasa kan jarang ada kan. Ya kan KPK menangkap OTT gitu kan. Nah, itu salah satu jadi PR-nya juga. Ya jadi mungkin ya Bapak Prabowo ya yang terhormat, mohon transparansinya dalam menjalankan pemerintahan ini. Ya kan? Ya supaya kita sama-sama menjaga demokrasi ini. Semoga Indonesia Emas 2045 itu tercapai. Amin. Ya, Amin. Kalau menurut saudara Mikhail nih, boleh dong. Harapannya ya. Jadi harapan kedepannya itu politisi itu tuh harus benar-benar memperhatikan etikanya. Jadi politisi itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah, karena mereka harus menjadi pelayan masyarakat. Nah, dalam teori etika itu kan menjadi pedoman seseorang untuk menciptakan keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, ketika politisi itu melanggar etika, seharusnya kan ada konsekuensinya. Nah, di situ kan perannya masyarakat. Nah, tapi kan biasanya etika itu kan abu-abu di Indonesia ini. Sudah ada etika yang tidak tercatat, sebenarnya tidak tercatat kayak gitu. Jadi kalau misalkan jadi politisi itu harus bahasanya santun, itu kan udah tidak tercatat kan, itu masyarakat yang menilai. Tapi sebenarnya yang butuh itu adalah kode etik. Jadi ketika politisi itu berkampanye, menyampaikan aspirasi, mereka tuh harus ada pedoman etiknya, kode etik. Disitulah
kode etik itu menjadi sumber mereka, pijakan mereka untuk melakukan kampanye, melakukan kegiatan kayak gitu, politik kan kayak gitu. Yang saya ini tangkap nih, kode etik ini kan berlaku untuk semua pejabat, seharusnya semua pejabat. Yang belum ada kode etiknya adalah itu presiden. Presiden itu nggak punya kode etik. Jadi tidak ibaratnya bebas melakukan apa aja. Tapi walaupun ada secara undang-undang tuh presiden nggak boleh menggunakan alat negara kalau mendukung kayak gitu. Cuman maksudnya kode etiknya di situ lebih dari itu. Bisa mendukung calon tuh sebagai ketua partai itu boleh gak kayak gitu. Disitulah kode etik tuh menjadi penting kayak gitu. Karena kan kalau misalkan tanpa aturan aja kita langgar, apalagi ada aturannya kan susah gitu. Jadi kita harus butuh aturannya untuk menjaga etika atau marwah Betul. sebagai politisi gitu. Oke, pada kesimpulannya ya, kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa ingin mempunyai calon pemimpin yang jujur dan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan gitu Iya. ya. Dan bahkan pemilihannya pun juga harus jujur, bersih, transparan juga kan, tanpa adanya money politics, bahkan relasi kekuasaan di dalamnya gitu. Mungkin sekian ya apa yang kita bisa bahas pada hari ini gitu kan. Sebelumnya saya juga ingin memohon maaf kepada saudara-saudara sekalian di sini apabila saya ada salah kata, mungkin dimaafin nggak saudara Raka? Maafin gak ya? Ya maafin Oke. dong. Ya. Betul. Mungkin sekian podcast pada hari ini. Semoga buat teman-teman di sana yang menonton podcast kita bisa bermanfaat juga, dan semoga kita juga sebagai masyarakat bisa mengawasi atau mengawal pemilihan umum itu secara adil dan transparan serta jujur. Oke. Mungkin kami dari kelompok 13 PA Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Bye bye guys. Bye.